dilanjutkan oleh Bapak Suhairi yang akan pindah juga di SMA Banyuwangi. Setelah itu pesan dan kesan dari perwakilan Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian setelah itu doa, ya setelah doa baru penyerahan cenderamata dari SMA Negeri Pondok kepada Pak Ili sekaligus foto-foto bersama. Itu susunan acara pada lepas tengah hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu patah dua kata atau himbauan atau saran atau apa dari Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Suhaili. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Ibu Guru, Pak Kasek, Mas Hormati, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas limpah rahmat taufik hidayahnya kita berkumpul di sini untuk mengikuti acara perpisahan Bapak Suhaili. Sholawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sahabat Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, kata perpisahan itu sangat berat. Pak Eli ini sudah mengabdi 28 tahun di SMA Torjun. Mungkin Bapak Ibu ada yang dulu muridnya. Kenangan dengan Pak Eli, mungkin Pak Eli seperti ini, dan pasti kenangan yang berkesan. Saya yakin Pak Eli ini bertugas di Torjun ini tujuannya untuk kebaikan SMA Torjun. Tapi sekarang beliau itu bukan mutasi, tapi naik jabatan. Jadi kepala sekolah. Mungkin pengalaman Pak Eli di Torjun ini bisa dibawa ke sana. Kita secara badan bisa berpisah, tapi silaturahmi jangan sampai terputus. Kalau ada apa-apa, ada SMA Torjun Pak Eli bisa diskusi, sharing dengan teman-teman dan tentang apa saja. Kebetulan kalau di dalam MKKS, Pak Eli ini teman saya di MKKS. Di sini juga masih teman Bapak Ibu, walaupun jabatannya sekarang kepala sekolah. Ya memang ekspektasi itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya Pak Eli. Banyuwangi bagaimana? Saya juga pernah alami jadi kepala sekolah SMA Banyuwangi sebelum ke SMA Torjun. 28 tahun ini bukan waktu yang lama Bapak Ibu. Mungkin sama dengan Pak Mursid ya. Sekarang ya. Dulu Pak Mursid. 28 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Berarti Pak Eli ini sudah mendarah daging di SMA Torjun. Sudah mendarah daging di SMA Torjun. Beliau tahu mulai awal SMA Torjun sampai sekarang, saya yakin jeroannya SMA Torjun, bagaimana karakter guru-guru SMA Torjun, saya yakin tahu, karena bukan sebentar, ya, 28 tahun. Saya pun kenal Pak Eli itu waktu di SMA Banyuwangi ya. Di SMA Banyuwangi, masih di SMA Ketama sudah kenal Pak Eli, sama-sama. Ya. Terus kemudian ketemu lagi, saya pada saat masuk ke sini. Jadi itu. Dan apa yang dilaksanakan Pak ini sangat membawa manfaat bagi sekolah. Bagaimana Pak Eli ini selama jadi BK, mengelola BK, membimbing anak-anak, sehingga banyak anak-anak yang sudah jadi. Misalkan ini ada guru-guru yang muridnya Pak Eli, rata-rata ya, rata-rata muridnya Pak Eli.
Bapak Ibu punya peruntakan sama Pak Eli yang muridnya. Nah, jadi itu. Sehingga pada Pak Eli, apa yang terbaik di sini Pak Eli bisa diterapkan di sana. Di SMA Tosu, di SMA Banyates, apa yang bisa sampai ambil yang terbaik di sini bisa diterapkan di sana. Mungkin baik itu non akademik atau akademik bisa diterapkan di sana. Ya memang harus pelan-pelan di sana. Tidak bisa seperti kita di Tosu begitu ada langsung selesai. Di sana Bapak harus pelan-pelan. Ya. Karena di sana di SMA Banyates saya pernah alami, kita bukan berpikir kualitas dulu, tapi kuantitas yang dipikirkan di SMA Banyates. Dan saya yakin Pak Eli ini bisa. Satu, Pak Eli ini orang utara. Ya. Ini senjata pertama Pak Eli ini orang utara, sehingga paham dengan karakteristik utara. Saya yakin bagaimana tahu orang utara itu beda dengan di selatan. Kalau di sana di utara itu melalui pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Kalau datang ke sana harus sowan dulu Pak. Ke tokoh-tokoh masyarakat itu harus sowan dulu. Tapi kalau di sini di selatan tidak langsung itu nggak perlu sowan ke tokoh-tokoh. Tapi kalau di utara saya Rafiq Pak Manap pernah utara. Nah, jadi kita harus sowan ke tokoh, memperkenalkan diri, ya, sehingga nanti ada dukungan dari tokoh. Nah, kalau kita tidak pernah sowan, ya mungkin akan berbeda kalau kita sowan tentang akhlaknya. Ini yang saya alami. Awal saya jadi kepala Banyates itu Pak. Saya ke Plebunnya, Pak Camatnya, Ketua PGRI-nya, tokoh bajingnya juga kita. Kalau zaman saya dulu namanya ya Lantai Baik Muara ya. Sekarang mungkin ya yang intinya Pak Eli, saya dulu pimpinan Pak Eli sekarang teman gitu. Saya hanya berpesan untuk kebaikan Pak Eli. Apa yang terbaik di Toju bisa diadopsi sana. Kami di SMA Toju tidak menutup ya, apabila Pak Eli mempunyai kesulitan, asalkan jangan kesulitan uang gitu ya, kesulitan tentang bagaimana administrasi dan lain-lain ya, kami siap membantu. Karena memang di saya dulu awal masuk SMA Toju, saya berkeinginan mempunyai cita-cita adanya guru dari SMA Toju yang menjadi kepala sekolah dan pengawas. Ada beberapa calon, ya, ada Pak Fadil, ada Bu Risnaini, ada Bu Nia, kalau Bu Maswato juga masih pengawas. Ya. Jadi inilah yang saya inginkan dari SMA Toju ini, keluarnya itu jadi kepala sekolah. Ini yang saya inginkan, atau pengawas. Nah, saya tahu data yang ada di saya, yang ada di provinsi. Ini beberapa orang yang berkesempatan mempunyai peluang menjadi kepala sekolah seperti Pak Eli. Karena kedepannya ada namanya PKS, program kepala sekolah. Ini akan lebih ke manajerial. Kalau dulu bergerak, ya, ini nanti bisa ada teman-teman yang menginginkan itu ikut. Di Terjun ini yang jadi kepala sekolah mungkin hanya dua, Musri sama Pak Suhaimi. Pak Mudori ya saya lupa, ada tiga. Kalau dulu Bapak Ibu perlu ketahui, kepala sekolah ini rata-rata dari SMA 1, betul kan? Nah, kemudian berubah sekarang itu merata. Ada yang dari SMA 3, saya dari SMA 3 dulu, kemudian ada dari SSN. Kemudian ada dari Ketapang, SMA 1. Nah ini merata, tidak terfokus pada salah satu sekolah. Betul itulah saya berkenan itu. Torju muncul, saya nggak menghalangi, malah saya akan mendukung. Apabila Bapak Ibu mempunyai cita-cita mengembangkan karir,
Jangan berprinsip, wah, jadi guru saja Pak enak. Saya cerita sedikit. Dulu Pak Topan ini diminta dari aku untuk jadi kepala sekolah. Tapi Pak Topan enak jadi guru, Pak. Enggak mau. Jadi dulu pernah Pak Topan ini, Pak Topan, saya Pak diminta dari kepala sekolah ini. Bapak nggak mau. Sebelum adanya guru bergerak, itu awal. Kemudian alhamdulillah muncul Pak Eli, Pak Fadul, Dunia, Res. Ini yang pakainya ke atas, Umar. Ini muncul. Alhamdulillah sudah lulus satu Pak Suhaili. Mudah-mudahan ini yang ini muncul lagi, lulus lagi. Ya. Kalau Pak Muji, Sinarsi ya, guru gerak, ini pangkat belum memungkinkan. Sabar aja. Muji, sabar aja. Berarti kayak Pak Mana, Pak Rafiq ini potensi juga untuk ke sana, tapi nggak mau ya. Harusnya mau. Kenapa Pak? Bukan bicara kita itu jabatan, karir kita itu harus berkembang. Bukan hanya mentok jadi guru. Kalau bisa kita ke atasnya guru, apa enggak? Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Makanya saya kalau teman-teman mau mengembangkan karir, saya dukung, nggak pernah saya bilang jangan. Saya bisa saja ngomong Pak Adam, jangan Pak Eli belum bisa saja. Belum waktunya. Kalau saya menghalang, dan tidak pimpinan ini tidak bisa mengalihkan. Jangan seorang pimpinan Pak Eli jangan ini, wah ini saya tersaingi, jangan ada kata tersaingi. Saya menginginkan guru SMA Torjun ini seperti Pak Eli berat, bukan hanya enak jadi guru. Karir, Bapak Ibu tingkatkan karir. Saya mendukung, sangat mendukung. Saya dukung, gak akan mengganjal Bapak Ibu, gak akan. Saya tetap mendukung. Tanya Pak Eli. Pak Eli ini saya perkenal awal gimana? Malam-malam itu saya bawa ke Pak Kacap. Pak titip ini. Mulai zamannya Pak Ustaz, Pak Eli. Terus Pak Mas Budi. Saya silakan sendiri. Yang penting saya sudah saya sewarkan ke pimpinan. Selanjutnya saya sendiri, ya sambil saya dari belakang bicara gitu. Itu saya Pak. Kalau masalah itu Pak Eli, tapi saya akan dari belakang Pak Eli. Itu. Karena saya seperti itu. Saya perkenalkan dulu. Malam ke Pak Mustaqim, Pak ini. Terus Pak Mustaqim ganti, Pak Masti malam juga ya. Malam ya. Malam saya, karena saya kalau ke bahas masalah seperti hal skrip itu malam. Ya, malam. Saya sampai kita itu harusnya disamakan gitu. Itu malam. Sampai kurang 1 jam belum bisa. Ya, jadi itu Pak. Makanya saya menginginkan Bapak Bu yang kita ini contoh Pak Eli mau maju. Jangan itu nanti enak jadi guru. Biar Bapak Ibu merasakan bagaimana jadi seorang pimpinan. Bagaimana kita membawa beberapa guru dan siswa. Bagaimana kita menata di situ. Sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak akan menghalangi Bapak Ibu untuk meningkatkan karir, ya. Atau mungkin piwah. Pak Topan jadi asesor nasional ya teman-teman ya. Saya nggak pernah menghalangi. Pak, saya hari ini ada Pak Sub. Pak Topan ngajar kan? Enggak, silakan Pak. Nggak pernah saya lagi Pak sampai ngajar, jangan Sub. Pernah nggak saya berkata? Tidak, karena saya prinsip saya menginginkan guru-guru di SMA Torjun ini mempunyai karir yang cemerlang. Itu ya. Ini saya buktikan Pak. Saya bantu orang, ya harus bantu. Karena ini di sini semuanya teman, saya bantu. Kalau Pak Mursyid mau, bantu. Gitu. Nah, karena kita punya stok Pak. Di data yang saya lihat, stok SMA Torjun banyak. Ya tadi yang sebutkan
ada Bu Ril, Minyak, Pak Fadil. Ini stok kita, bukan stok kita yang nanti suatu saat ya sampai menunggu orang-orang yang pensiun ini akan mengarah ke sana. Mungkin Pak Eli nanti berusaha untuk ke selatan, jangan hanya di sana Pak, yang berkembang sampai ke sana. Kalau ke selatan masih bisa untuk berkembang. Kenapa? Saya ngalami gitu loh. Akan berkutat saja di sana. Tapi kalau sampai punya keinginan harus naik ke selatan, mencari sekolah yang bisa sampai ke bahkan lebih baik. Ya. Mungkin terjun, mungkin SMA 1, mungkin SMA 3. Tinggal pilih nanti. Namanya orang itu mutasi itu kita tidak tahu. Kadang pimpinan menginginkan kita ke sini, menginginkan ke sini kita tidak tahu. Ya. Termasuk rezeki itu Allah semua yang ngatur kemana kita. Jadi saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suhaili yang telah 28 tahun mengabdi di SMA Terjun. Ya, saya yakin untuk BK nanti yang ada di sini yang ditinggalkan BK Lepas ini akan mengambil ilmunya Pak Eli dulu waktu di sini. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi atas nama teman-teman SMA Negeri 1 Terjun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Suhaili yang selama 28 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 Terjun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan bahwa Bapak Sugeng yang telah memberikan berdasar sambutan arahan kepada Bapak Suhaili. Kalau kita garis bawahi bahwasanya apa yang kita laksanakan di SMA Bapak Terjun ini, terutama Bapak Suhaili, menjadi pelajaran yang berharga untuk diadopsi ke sekolah yang baru nanti, mulai dari kepemimpinan tetapi sampai Bapak Sugeng. Tentunya masing-masing kepala sekolah itu punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan yang ada di SMA Terjun ini bisa diterapkan di SMA sekolah bermarkas nantinya. Tentu melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan di sana. Jangan, kalau kata pepatah atau yang kita sehari-hari, jangan beberapa yang muluk-muluk yang sesuai dengan keadaan. Apa yang menjadi program di sini yang terbaik ya semampunya di sana. Jadi itu harapan dari yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Terima kasih kepada Bapak Sugeng. Cara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Suhaili yang akan pindah tugas ke Banyumas. Kepadanya kami persilahkan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sugeng Harinanto, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terjun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul di acara yang penuh barokah ini, acara perpisahan saya sendiri, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Allah untuk diberi tanggung jawab mengemban tugas baru sebagai kepala sekolah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebetulnya saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan pesan. Andaikan saya bercerita mungkin tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Betul Bapak Ibu, 28 tahun bukan waktu yang sebentar. Sejak tahun 97 awal saya sudah ada di sini, merasa bahwa sekolah ini masih belum ada apa-apanya, mencari siswa juga kesulitan, juga kejar-kejaran dengan anak-anak untuk mendapatkan siswa, karena kebetulan pada zaman segitu masih waktunya Bunia masih sekolah di sini, ya, Bukut masih sekolah di sini, itu mencari sekolah sulit memang, mencari murid sulit, makanya banyak kesan yang tertoreh di sini. Kemarin saya sempat menitikan air mata. Betul Pak, saya tidak mengada-ngada. Karena bagaimana perjuangan saya dengan Pak Rofi, dengan Pak Iksan, dengan Pak Manap pada zaman waktu masih muda. Karena saya diangkat di sini pada zaman segitu kan saya masih bawa kecil. Jadi masih usia 23 tahun saya diangkat di sini, dan ternyata saya ditempa di SMA Terjun ini seperti sekarang. Artinya, andaikan saya mau bercerita tentang pengalaman saya ada di sini, tidak bisa dituangkan dalam tulisan dalam satu hari. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, betul Pak Iwan, karena 28 tahun di atas saya itu ada Pak Mursid, ada Bu Anadima, ada Bu Irma, ada Bu Toy. Sedangkan setelah saya ada Bu Yuni, ada Pak Tri yang pada saat itu betul-betul berjuang, ya, berjuang untuk memajukan SMA Negeri 1 Torjun ini. Awal di SMA Torjun masih kering kerontang, alhamdulillah sekarang sudah hijau-hijau, sudah menjadi adiwiyata mandiri dan sebagainya. Dan harapan saya memang Pak Sugeng tetap bisa mempertahankan SMA Negeri 1 Torjun ini ke depannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih berkembang lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, berapa minggu yang kemarin saya sudah berangkat ke Banyuwantes, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sugeng. Apa yang disampaikan Pak Sugeng itu betul. Saya diberikan semangat, dorongan, dukungan untuk mengembangkan karir dan sebagainya. Dan saya juga diwanti-wanti setelah saya ada di Banyuwantes untuk mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di sekitar, Forkopincam yang ada. Saya sudah mulai pelan-pelan berjalan untuk sowan ke tokoh-tokoh masyarakat di sana. Tapi alhamdulillahnya Bapak Ibu, banyak tokoh-tokoh masyarakat di sana masih satu ahli dengan saya, masih satu keluarga dengan saya. Itu yang bisa mempercepat saya menyesuaikan diri dan bersosialisasi. Termasuk ketua komitenya ternyata masih family juga. Pernah ada di Sukobana juga. Setelah ditelisik ternyata pernah ada di Sukobana. Artinya saya pelan-pelan menyesuaikan diri. Apa yang disampaikan Pak Sugeng, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin selama saya 28 tahun ada di sini, pernah ada salah baik kata, ucapan, sikap, dan perbuatan. Karena mungkin Bapak Ibu tahu, karakter saya memang temperamen. Kadang-kadang begitu mendengar sesuatu saya langsung memuncak dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya meminta maaf kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Sugeng. Selama saya di sini, saya melakukan salah. Pasti setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga membukakan pintu maaf kepada Bapak Ibu, manakala pada saat itu juga pernah ada gesekan yang tanpa disengaja maupun tidak disengaja. Cuma Bapak Ibu, walaupun sudah saya pindah ke SMA Banyuwantes, saya tetap menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Torjun. Karena sebagian dari jiwa saya masih tertinggal di sini. Ya. Insya Allah
Insya Allah di mana SMA Torjun mau wisata dan saya pasti ikut. Karena sekaligus itu menjadikan reuni bagi saya. Tapi ya mohon kepada Pak Sugeng, saya juga dicatat lah paling tidak, jangan langsung dicoret nama saya. Anggaplah penghargaan saya selama 28 tahun ada di sini. Ya betul Bapak Ibu, artinya saya tidak akan memutus tali silaturahim karena betul kedekatan saya terutama kepada Pak Iksan setiap hari 8 tahun pasti dengan Pak Iksan. Iya, ngejar siswa aja dengan Pak Iksan. Sekarang alhamdulillah ya, saya juga menitipkan pesan ke Pak Iksan, artinya tetap bersabar Pak. Sebagai koordinator itu banyak tantangan juga Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon doa kepada Bapak Ibu. Saya berangkat ke Banyuwantes, mudah-mudahan saya bisa diterima dengan baik, saya bisa kerasan, bisa menyelesaikan ini dengan lingkungan sekitar di sana. Dan alhamdulillah sementara ini saya sudah merasa betah. Merasa betah di rumah. Ya. Karena Bapak Ibu, insya Allah bulan Januari saya sudah kos. Karena saya mau totalitas di SMA Banyuwantes. Insya Allah saya kos. Sebagian jiwa saya masih ada di sini Pak Iwan. Jadi tetap. Jangan kata-kata itu adalah doa Pak Iwan. Saya masih mencintai istri saya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, kepada Pak Sugeng selama bekerja sama di sini. Saya diberikan masukan, kritikan, saran yang membangun kepada saya sehingga saya bisa lebih kuat ke depannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cuma ada beberapa karena kebiasaan sekarang pantun. Saya mencoba untuk walaupun ngerti saya akan bacakan pantunnya. Mudah-mudahan pantun ini berkesan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Menyusun pantun memakai rima. Apa rima ya? Rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sekantor bersama. Tibalah masa untuk berpisah. Nah, untuk yang nomor 2 ini mobil khusus untuk teman-teman saya nikah. Baju seragam terlihat gagah. Pulang sekolah membawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat tinggal rekan-rekan terbaikku. Yang terakhir Bapak Ibu. Ada perwakilan yang membalas. Yang terakhir Bapak Ibu. Hati berbunga berbarengan teman. Bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syarili yang tugas. Mudah-mudahan di tempat yang baru mendapat kesuksesan yang berarti. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Syarili tadi memandangkan pantun, saya juga ada tanggung-tanggung, kami balas pantun itu. Bertamu ke rumah Pak Heru, ketemu Rima sambil berbelungan. Apabila bertemu rekan baru, rekan lama jangan dilupakan. Jangan
Semoga semuanya semakin sukses. Kalau Pak Edi 3 pantun, kurang 1 lagi pantunnya. Burung-burung terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. Selamat jalan sahabat sejati. Semoga sukses di tempat tujuan. Terima kasih. Apa? Terima kasih sebanyak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Suhaili permintaan maaf Bapak Suhaili kepada Bapak Ibu guru selama 28 tahun. Tentunya gesekan-gesekan itu terjadi baik itu secara langsung, diam-diam dan sebagainya. Akan tetapi tentunya kita semua akan tidak akan hidup selamanya. Kita akan mengalami kematian itu, dan kematian itu tidak bisa kita cegah, kita tidak bisa mengetahui dan sebagainya. Untuk itu, kalau tadi disampaikan oleh Pak ini permintaan maaf agar di alam kubur nanti oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat, kita tidak tahu apa, kita dari Pak ini, baru kita semua, maka perlu komitmen bersama sehingga kita sudah tidak punya dosa lagi atau tidak punya beban lagi yang ditanyakan oleh malaikat. Saya minta secara ikhlas, secara tulus kepada Bapak ini seperti apa yang saya lakukan kepada Bapak Ibu yang telah berbesar kepada kita atas komitmen kita tentang permintaan maaf. Saya tanya kepada Bapak Ibu guru, apakah Bapak ini, Bapak Suhaili ini orang baik? Oke. Bapak Ibu guru, pernyataan ini disaksikan. Ya, makanya sepertinya seperti itu, tapi ini memang syariat. Jadi memang ada kesaksian yang berarti yang disaksikan oleh Bapak Ibu guru atau orang. Kemudian tadi Pak Edi meminta maaf. Apakah Bapak Ibu guru mau memaafkan? Terima kasih. Sekarang saya minta kepada Pak Suhaili, jika ada kesalahan disengaja maupun tidak sengaja di antara kita atau semuanya, apakah Bapak ini mau memaafkan? Saya memaafkan. Dari awal saya sampaikan, saya membuka maaf. Justru saya yang banyak salah di SMA Negeri 1 Torjun. Karena betul saya orangnya temperamen. Begitu dengar sesuatu saya langsung blunder, katanya orang Madura. Kalau Bapak Ibu insya Allah tidak ada yang banyak salah ke saya yang banyak salah. Makanya dari tadi ditekankan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Bapak Ibu ada salah yang tidak disengaja maupun disengaja, saya memaafkan dengan tulus dan ikhlas, dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Terima kasih kepada Bapak Suhaili, ini sudah disaksikan kita semua dan disaksikan oleh para malaikat. Ya tentunya kita nanti di alam kubur sudah mengurangi beban kita. Dan bukan main-main ini. Jadi ini pelajaran dari Gus Bahat. Jadi kalau bisa tidak ada saksi, malah bisa nyokok cuan. Boleh-boleh saja. Makanya ketika orang ya saat itu mau dikuburkan, itu kan minta persaksian. Apakah ini orang baik? Apakah Bapak Ibu mau maafkan jika punya hutang? Nah, itu. Memang boleh. Jadi syariat itu perlu ada saksi sehingga kita nanti di akhirat di alam kubur bisa ringan dan bisa dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah sepatah dua kata dari perwakilan Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mewakili. Baik San. Baik San. Atau siapa? Ayo Patrick. Baiklah mewakili teman-teman dari Pak Edi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ibu permintaan maaf juga kami tadi sudah komitmen meminta maaf juga dan kami mengiyakan
8 tahun tentunya kita semua ini terjadi gesekan, baik itu secara kasar maupun secara halus, baik itu rasa secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Tentu kami semua minta maaf, dan kami apa yang menjadi kesalahan Pak ini juga kami maafkan. Dan apa yang menjadi pelajaran di sini bisa diadap ke SMA lainnya. Tentunya kami ini banyak karakter, ya tentunya Pak ini banyak belajar dari rekan guru. Dari si A ini kalau menangani guru di sana bagaimana dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran yang baik. Tidak ada kata yang banyak dari perwakilan teman-teman, akan tetapi juga ucapan terima kasih kepada Bapak ini yang sudah mengabdi di SMA Terjun, yang telah mengembangkan, memberikan substansi baik secara ilmu maupun tenaga untuk kemajuan SMA Negeri Terjun ini. Kami ucapkan terima kasih, dan juga apa yang menjadi kenangan di sini akan menjadi apa yang menjadi kenangan akan teringat selamanya atas apa yang dilakukan Pak Ili. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Ili ini menjadikan ibadah bagi Pak Ili untuk menambah amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus menjadi amal baik yang terus berjalan selama di SMA Negeri Terjun. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada yang panjang yang perlu kami sampaikan. Itulah ungkapan dari teman-teman. Sekali lagi permintaan maaf, dan kami maafkan segala dosanya, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Suhaili. Mudah-mudahan seperti apa yang terpampang di banner teriring doa, semoga sukses selalu menyertai Bapak Suhaili di SMA Banyuwangi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara lepas kenang dari Bapak Suhaili. Selanjutnya kami Bapak Fadil untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma rizqna as-sahadata fi sabilika radiyallahu wa la takun. Alaina bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada hari ini kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, sehingga dengan nikmat yang luar biasa kami Kota Besar SMA Ansarul Terjun bisa melaksanakan perpisahan dengan Bapak Suhaili dengan lancar dan penuh hikmah. Mudah-mudahan kelancaran yang dilaksanakan pada saat ini sebagai isyarat kepada Bapak Suhaili diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, diberikan hidayah di tempat yang baru. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami menyadari bahwa manusia, kami sebagai makhluk adalah tempat kesalahan, tempat kealpaan. Tanpa hidayah, tanpa petunjukmu, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Allah, yang sulit tolong dipermudah dalam melaksanakan tugas dan amanah ini. Yang sudah mudah, berikan petunjukmu sehingga kemudahan itu menjadi cambuk untuk mengembangkan profesionalisme kami sebagai pemimpin ataupun sebagai tenaga pendidik. Ya Allah, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, beri
ketabahan, berikan keikhlasan kami baik sebagai pemimpin ataupun sebagai tenaga pendidik untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kami yang mampu bermanfaat dan memberikan manfaat kepada peserta didik kami, sehingga apa yang menjadi cita-cita mulia dan petunjukmu semuanya akan terwujud dengan baik. Rabbana ighfir lana wal ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sampaikan kepada Bapak Adil, mudah-mudahan doa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang mubarak yang bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah susunan acara pasangan Bapak Suhaili. Selanjutnya pemberian citra mata dari SMA Kostur ke Bapak Suhaili kepada yang tugas